Kalian tidak tahu, dulu saat aku berperang di medan perang. Satu tebasan satu musuh, tanpa berkedip. Pemimpin orang asing itu. Jenderal itu melihatku, benar-benar ketakutan sampai pipis di celana. Membunuh mereka seperti membunuh anjing. Sudahlah, kalau kau benar-benar hebat, mana mungkin sama seperti kami. Bekerja sebagai montir di sini. Kamu lihat, kamu tidak mengerti. Aku ini sudah melewati banyak hal, akhirnya memilih hidup yang tenang saja. Ayo, kamu kemari, adik. Minum satu. Apa yang kamu lakukan? Pergi sana. Dikasih muka malah tidak tahu diri. Cutian, dia adalah preman di sini. Duduk. Kita tidak bisa melawan. Laki-laki sejati, hanya bisa melihat saja. Cutian, adik kecil, kita lanjut. Pergi sana, jangan rusak suasana gue. Yang harus pergi adalah kamu. Kamu sialan. Serang. Berhenti. Kalau tidak mau mati, pergi jauh-jauh. Kamu beruntung, pergi. Non, terima kasih atas bantuannya. Lemenia, putri pemimpin Istana Naga, mohon yang mulia kembali. Kamu dari Istana Naga. Yang mulia, Nona, kamu salah orang. Kak Chu. Dulu kita pernah bertemu, kamu lupa. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Anak kecil mau jadi pahlawan. Terima kasih Kak sudah menyelamatkanku. Siapa namamu? Namaku Cutian. Oh, ternyata kamu. Kak Chu, kamu ingat aku. Kami datang untuk meminta Kak kembali, membantu Istana Naga. Mengya, 5 tahun lalu, setelah kepala keluarga Su menyelamatkanku, aku menikah ke keluarga Su. Sekarang, aku hanya ingin hidup tenang. Kalian lebih baik pulang saja. Kak Chu, sekarang berbeda dengan dulu. Orang asing kembali menyerang negara kita. Dan banyak rekan kami di Istana Naga dibunuh diam-diam. Aku dan ayah benar-benar tidak punya cara. Baru saja datang mengganggu Anda. Mohon Anda keluar untuk menyelamatkan Long Hundian. Sudahlah. Baiklah, saya akan membantu kalian sekali lagi. Terima kasih banyak, Kak Chu, atas bantuannya. Ngomong-ngomong, perusahaan istri saya, malam ini akan go public. Tolong siapkan hadiah untuk dikirim ke pesta malam ini. Saya akan mengungkapkan identitas saya dan membuatnya menjadi wanita yang paling terhormat. Sayang sekali. Kak Chu sudah menikah. Perintahkan agar Long Zun Group menyiapkan pesanan miliaran untuk dikirim ke pesta Su besok malam. Kakek, Pastikan untuk menemukannya. Ini adalah keinginan terakhir kakek. Berharap kamu bisa menikahi Su Chu yang agung. kakek, tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan Yang Mulia. Saya tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dia. Kakek, Presiden, kami telah menemukan Yang Mulia Chu. siapkan mobil. Tapi, Tapi apa? dia sudah menikah, menjadi menantu keluarga Su. Dia sudah menikah. Ya. Keluarga Su merayakan Go Public. Sebelumnya telah mengirim undangan pesta ke Ye Group. Siapkan hadiah dan ikutlah ke pesta bersamaku. Saya ingin melihat seperti apa rupa wanita yang bisa mendekati naga sejati. Yang Mulia, kami telah menemukan Yang Mulia yang menyelamatkan Anda di medan perang. Benarkah? Di mana dia? Cepat, siapkan hadiah tingkat harta negara. Saya akan menikahi Yang Mulia. Dia 5 tahun lalu menikah ke keluarga Su di Shanjing. Apa? Dia sudah menikah di medan perang 5 tahun lalu. Kalau bukan karena dia, saya tidak akan hidup sampai perang berakhir. Apalagi mendapatkan posisi kaisar wanita. Yang Mulia, setidaknya sekarang kita tahu keberadaannya. Kita bisa membalas budinya. Tidak bisa. Saya tidak percaya Yang Mulia seperti naga sejati akan menjadi menantu keluarga. Beritahu keluarga Su, saya akan menghadiri pesta mereka secara pribadi. Saya ingin melihat apakah putri keluarga Su layak untuk naga sejati takdir. Bibi Su Hong. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Tanda tangani surat cerai dan bawa barang-barangmu. Pergi sana. Bibi, pernikahan saya dengan Su Fei ditetapkan oleh kakek dulu. Kakek baru saja meninggal, dan kamu sudah buru-buru meminta saya bercerai dengan Su Fei. Tidakkah kamu takut kakek akan sedih di alam baka? Kamu masih berani bicara 5 tahun yang lalu. Kalau bukan karena si tua itu yang sudah pikun, memaksa Su Fei menikah denganmu, bisakah kamu meraih Su Fei kami? Sekarang dia sudah meninggal, saya tidak bisa membiarkanmu menjadi beban bagi Su Fei kami lagi.
Sekarang kakak saya adalah CEO grup Tianzhou. Sedangkan kamu hanya seorang montir kecil. Bagaimana kamu bisa pantas untuknya? Jika bukan karena 5 tahun lalu, Pak Su menyelamatkan nyawa saya. Apakah kamu pikir saya akan melihat keluarga Su? Jika bukan karena dukungan diam-diam dari orang saya, keluarga Su, bagaimana mungkin dari perusahaan yang hampir bangkrut menjadi perusahaan publik? Sombong. Kamu hanya orang liar yang dipungut si tua itu dari pinggir jalan. Jika kamu benar-benar punya kemampuan, mengapa hanya menjadi montir? Selama 5 tahun cepat tanda tangani. Di mana Su Fei, biarkan dia yang bicara dengan saya. Saya beritahu yang sebenarnya. Fei Fei kami sedang menemani putra ketua direksi grup Longzun, yang Master Huang, makan malam bersama. Hanya orang seperti dia yang pantas untuk Fei Fei kami. Benar? Huang Yaozu, si playboy terkenal. Bagaimana kamu bisa membiarkan Su Fei bersamanya? Kamu berani menghina yang Master Huang. Dia adalah CEO dengan kekayaan miliaran. Cukup meludah. Bisa membunuhmu. Sakit berani memberontak. Tolong Su Fei. Cepat lihat suami baikmu. Cutian apa yang kamu lakukan? Su Fei, kamu sudah pulang. Cutian, jangan membuat segalanya terlalu buruk. Mari kita berpisah dengan baik. Apa maksudmu? Benar-benar ingin bercerai dengan saya? Cutian, apakah kamu belum menyadari statusmu? Kita bukan orang yang setara. Dulu kalau bukan karena kakek yang memaksaku menikahimu, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mengenalku. Ini ada 1 juta. Anggap saja sebagai bayaranmu menjadi pembantu di keluarga Su selama 5 tahun. 5 tahun hubungan. Hanya bernilai 1 juta ini? Kurang? Cutian, jangan tidak tahu terima kasih. Selama 5 tahun ini, kamu sudah cukup makan dan minum gratis di keluarga Su. Su Fei, menurutku, tidak perlu memberinya uang sepeser pun. Apa yang bisa diberikan oleh sampah seperti dia? Bisakah dia memberimu keuntungan nyata seperti yang kulakukan? Ini adalah Order miliaran dari grup Longzun. Ini adalah hadiah ulang tahunku untuk grup Su. terima kasih Huang Shao. Dengan order miliaran ini, keluarga Su pasti akan masuk ke kalangan elite Su di Beijing. Fei, tahukah kamu bahwa order miliaran ini? Aku yang mengatur agar dikirim oleh grup Longzun. Cutian, tahukah kamu siapa ketua grup Longzun? Itu ayahku, order yang kamu atur. Kamu benar-benar berani mengatakan itu? Cukup Cutian. Kamu hanya tukang reparasi mobil di lapisan terbawah masyarakat. Bagaimana mungkin kamu kenal dengan grup Longzun? Cepat tanda tangan, kamu si kodok jelek. Jangan ganggu keluarga Su Fei lagi. Aku bertanya sekali lagi. Apakah kamu benar-benar ingin bercerai denganku? Aku bertanya sekali lagi. Apakah kamu benar-benar ingin bercerai denganku? Kita bukan orang yang setara. Bahkan jika kamu berhasil menikahiku, kita akan berpisah karena konflik. Baik, jika kamu ingin bercerai. Aku akan setuju, tapi aku ingin memberitahumu, selama 5 tahun ini, yang menikmati keuntungan bukan aku, tapi keluarga Su Mu. Ingatlah, semua yang dimiliki keluarga Su adalah pemberianku, dan order miliaran ini. Aku akan membatalkannya sendiri. Order tingkat miliaran, selain ayahku. Tidak ada yang bisa membatalkannya. Baik, mari kita lihat. Cutian ini tidak punya kemampuan, hanya bisa bicara besar. Su Fei, kamu seharusnya sudah bercerai dengannya. Apa yang kamu katakan? Ada apa Fei Fei? Kenapa begitu emosi, Bibi? Aku baru saja menerima pemberitahuan, Kaisar Wanita Jiang akan mengunjungi langsung acara makan malam peluncuran perusahaan keluarga Su. Fei Fei, ini adalah kabar baik yang luar biasa. Kamu harus menerima Kaisar Wanita dengan baik. Ini adalah kesempatan keluarga Su untuk melangkah ke langit Cutian. Aku akan membuatmu tahu, meninggalkanmu. Aku Su Fei hanya akan hidup lebih baik. Su Fei, lihat wanita itu. Presiden grup Y11 Sui. Tokoh besar di Beijing, aku akan memperkenalkanmu. Malam ini yang menghadiri acara makan malam keluarga Su. Pasti juga ada niat untuk bekerja sama dengan keluarga Su. Jika bisa memanfaatkan kesempatan ini, keluarga Su pasti bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih Huang. Cutian, kenapa kamu di sini? Siapa yang membiarkanmu masuk? Aku sudah bilang, semua yang dimiliki keluarga Su adalah pemberianku. Hari ini aku akan membatalkan pesanan miliaran itu sendiri. Agar kamu melihat kebenaran.
Kamu datang ke acara penandatanganan untuk mengacau Cutian. Bagaimana kamu bisa menggunakan cara yang begitu hina untuk membalas dendam padaku? Jika kamu merasa uangnya kurang, aku akan memberikannya padamu. Cutian, aku pikir kamu tidak mau mengambil 1 juta itu. Seberapa kerasnya, tidak menyangka hari ini datang ke acara penandatanganan. Untuk membalas dendam pada kakakku, kamu benar-benar menjijikkan. Kalian sampai sekarang masih berpikir. Aku datang untuk uang. Kalau tidak, apa yang ada di pikiran orang seperti kamu? Aku tidak bisa melunasi Chu ini 5 juta. Sekarang berlutut, sambil meniru suara anjing. Sambil menjilat sepatuku sampai bersih. Aku akan memberikannya padamu. Bagaimana bisa orang baik dihina? Istrinya hanya melihat di samping. Mengnya beritahu. Perjanjian pernikahanku dengan keluarga Su dibatalkan. Pesanan miliaran dibatalkan, dan suruh Huang Long datang sendiri untuk mengurus anaknya. Apa? Perjanjian pernikahan dibatalkan. Nona, apa yang dibatalkan? Perjanjian pernikahan Chu dengan keluarga Su dibatalkan. Benar, ini kabar baik Nona. Perjanjian pernikahan tertinggi ini dibatalkan, kamu punya kesempatan. Siapkan mobil, aku akan pergi sendiri ke tempat perjanjian pernikahan dan beritahu Huang Long untuk datang ke acara makan malam untuk mengurus anaknya dengan baik. Lapor Yang Mulia, ada kabar dari acara makan malam. Chu Supreme telah memutuskan pernikahan dengan Nona Su. Apa kau yakin mereka sudah bercerai? Situasi kompleks di tempat kejadian tidak jelas. Saya ingat Gubernur Cheng Hai Wu Meng Hai. Seharusnya dekat sini dan biarkan dia melihat apa yang terjadi. Ya, Cutian, puluhan miliar pesanan ini dibatalkan oleh salah satu telepon Anda. Apakah Anda pikir Anda bermain serial TV? Jangan bilang batalkan pesanan 10 miliar. Seluruh grup Longzun, itu semua milikku. diskusi grup Longzun di depan saya. Kau juga tidak melihat anak tertua dari kelompok saya, Dong. Kau juga cocok dengan mataku. Bahkan jika ayahmu datang, aku tidak akan melihatnya. Semua orang di sini. Siapa yang bisa melepas lengan Cutian hari ini? Aku berikan 20 juta. Siapa yang bisa melepaskan satu kaki? Aku memberikan 50 juta uang untuk membunuh. Itu terlalu berlebihan. 20 juta, ini lebih berharga dari seluruh perusahaan saya. Sen Eng, Cutian, ini adalah waktu yang paling berharga. Cutian, ini adalah akhir dari pembicaraan Anda. Sekarang cepat-cepat minta maaf pada Huang Xiao berlutut. Mungkin Huang bisa menyelamatkan hidupmu. Aku minta maaf padanya. Dia juga layak. Mereka yang sombong mendapatkan kepala Cutian. Hadiah 100 juta terlepas dari keberanian. Aku akan datang dulu. Aku melihat siapa yang berani. Ya, selalu. Apa maksudmu? Saya menyarankan Anda untuk pergi tanpa ada yang lain. Jangan sampai kami menyakiti Anda secara tidak sengaja. Aku di sini hari ini. Aku melihat siapa yang berani. Anda adalah. Engong, kau pernah menyelamatkan kelompok Ye kakekku. Aku di sini untuk membalasnya. Aku berani bicara padaku seperti ini. Ternyata itu adalah Ye Shangye. Cutian, kau tak tahu malu. Setelah makan nasi lembut keponakan saya pergi makannya. Kau hanya akan bersembunyi di balik wanita. Nona Su, saya menyarankan Anda untuk bertindak dengan hati-hati. Berani menyinggung perasaan saya. Aku takut aku tidak tahu. Apakah kamu tertipu oleh sampah ini? Dia cuma sampah yang suka bermimpi tinggi. Tidak layak kamu berkorban. Bodoh yang tidak bisa mengenali naga sejati, tapi ini lebih baik. Karena pernikahanmu dengan keluarga Su sudah batal. Maka aku dengan sukarela akan menikahi sang penyelamat. Ye 11 Sui. Aku kasih muka panggil kamu Ye Zong. Grup Ye kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan grup Longzun. Kalau tidak pergi aku pukul kamu juga. Hari ini siapa yang berani menyentuh Tuan Chu? Aku akan keluarkan perintah pembekutan industri selamanya. Pesanan miliaran dari grup Longzun sudah sampai. Siapa Nona Sufei ini utusan besar? Dia Sufei ini grup Longzun. Ini pesanan proyek miliaran untuk grup Tianyou, silakan dilihat. Hebat sekali kakak keluarga Su, kita akan melesat. Cutian, bukannya kamu sudah membatalkan pesanan grup Longzun? Kenapa masih sampai ke tangan kita? Buat apa bicara sama dia, aku adalah ketua Dong. Kalau dia membatalkan pesanan, aku pasti tahu. Cutian, inilah perbedaan kita. Setelah malam ini, aku akan menjadi presiden miliaran baru. Dan kamu hanya sampah yang aku buang. Aku bilang pesanan sudah dibatalkan. Yang datang sekarang cuma kertas sampah. Berani sekali bicara, ini 100 miliar. Dari hidup sebelumnya sampai sekarang, kamu tidak akan bisa dapat uang sebanyak ini. Nona Su, jangan bicara terlalu, 100 miliar saja. Mulai hari ini, grup Ye akan memberikan setengah sahamnya pada Tuan Chu. Yeshi Shui, kenapa kamu buta suka sama orang seperti ini? Kalau kamu butuh pria, cari aku saja. Cutian, kamu gila untuk balas dendam padaku. Kamu malah menghancurkan pesanan keluarga Su, kamu mau seluruh keluarga Su ikut mati bersamamu, ini dosa.
Kenapa keluarga Su kita mendapat bencana seperti kamu? Secara langsung menghancurkan kesempatan keluarga Su kita untuk menjadi kaya. Seseorang patahkan tangan dan kakinya. Aku akan jadikan dia manusia tong sampah untuk melampiaskan amarah. Semua berhenti. Ayah, kenapa kamu datang? Kenapa aku datang? Apa yang terjadi? Kamu tahu tidak, kamu sudah membuat marah orang besar. Ya berkendara. Antar aku ke pesta malam keluarga Su Huangzong, sebentar lagi ada rapat. Buka rapat kentat. Tidak tahu siapa yang ada di acara makan malam di rumah Su. Tersinggung, Nona Lei tidak buru-buru meminta maaf. Seluruh naga sudah berakhir. Ayah besar, kau bilang orang besar itu bukan dia. Aku tidak tahu siapa dia. Kau anak yang baik, aku bilang. Lei Mengya, putri dewa-dewa jiwa naga. Dia memintaku untuk keluarga Su. Kami tidak melihat Nona Lei. Bagaimana bisa menyinggung? Aku tahu, itu pasti Nona Lei. Melihat ada badut balok yang merobek pesanannya. ICU sebabnya saya merah. Kelompok Huang Dong Iye bersedia mengambil Su. Kerugian 10 miliar pesanan. Y11 Sui, Anda tidak berada di grup Y. Jadi, ketika Presiden and datang ke sini untuk berbaring di air berlumpur. Anak ini telah menyinggung Nona Lei. Menyinggung kuil jiwa naga. Dia tidak bisa melarikan diri. Apakah kamu tahu, Nona Lei yang ada di mulutmu? Bantu mereka, jiwa naga, apalagi Lei Mengya, bahkan Lei Zhenyu datang. Dan aku harus tunduk. Berani tidak menghormati pemilik kuil. Hari ini aku tidak akan membagi 5 kuda. Aku minta maaf atas budidaya Y11 Sui. Jika kau ingin kau tinggal bersamamu, biarkan aku pergi. Aku bilang hari ini aku akan melindunginya. Jika ada yang bisa membunuh Y11 Sui, aku akan memberikan aset dari kelompok Y. Tunggu apa lagi? Siapa yang berani melangkah maju? Aku akan menghancurkan seluruh keluarganya. Siapa yang berani membunuh ini? Anak baik yang tidak menghormati aula jiwa naga. Chu Tian, itu harga. Semua pengkhianat meninggalkan semua orang. Jenius seperti kau yang tidak tahu. Hanya si bodoh yang mau menikahimu. Kau tidak menikah denganku. Siapa kamu? Apakah Anda begitu terburu-buru? Hal pintar ini. Huang Long lihat Nona Lei. Anak saya, Yao Zhu, berbicara dengan baik. Saya harap Anda akan dihukum. Kau adalah putri Tuhan. Siapa tadi yang berteriak ingin membunuh Kak Chu? Nona Lei. Hamba tidak tahu Tuan Chu adalah tamu kehormatan Anda. Mohon Anda berbelas kasihan, mengingat keluarga Huang telah bekerja keras untuk kuil naga jiwa. Biarkan kami pergi. Kak Chu, bagaimana menurut Anda? Biarkan mereka pergi. Tadi kalian memaksa saya dan Y11 Sui ke jalan buntu. Pernahkah kalian berpikir untuk membiarkan kami pergi? Sudah cukup Chu Tian, maafkanlah jika bisa. Apa yang Anda sebut sebagai keberanian? Bukan hanya karena 2 wanita di samping Anda? Makan nasi 2 wanita sekaligus. Sungguh tidak tahu malu. Diam kau, dari mana pesanan miliaran keluarga Su berasal? Jika bukan karena Kak Chu yang mengatur, saya bahkan tidak akan melirik kesabaran keluarga Su. Apa maksudmu? Pesanan miliaran itu adalah Chu Tian, yang berhasil untuk keluarga Su. Su Fei, selama ini saya khawatir identitas saya membawa tekanan padamu, tidak disangka. Baru saja ada sedikit pencapaian. Kamu sudah tidak bisa melihat diri sendiri. Jika kau memberitahu saya identitasmu lebih awal, kita tidak akan sampai. Hari ini, baik. Kau tidak ingin bercerai, saya setuju. Saya tidak ingin bercerai. Karena kau melihat kekuasaan saya. Baru tidak ingin bercerai. Sekarang kau merasa saya tidak biasa. Layak untukmu. Saya katakan padamu, sudah terlambat. Saya melihat kepala keluarga Su telah berbuat baik pada saya. Saya tidak akan menuntut keluarga Su. Tapi mereka harus dihukum. Ya, Tuan Chu, saya minta maaf atas ketidakhormatan saya dan anak saya pada Anda. Saya bersedia menyerahkan semua aset grup Naga Mulia. Hanya meminta Anda menyelamatkan nyawa anak saya. Semuanya salahmu. Membuat Tuan Chu marah. Cepat berlutut, berlutut. Berlutut, saya tidak akan berlutut. Saya tidak terima. Presiden Grup Y dan Putri Kepala Kuil Naga Jiwa juga tiba di pesta, pergi lebih cepat. Kalau tidak, Sang Maha Agung akan direbut oleh 2 wanita ini. Bodoh, jika kau mati. Keluarga Huang akan punah, cepat berlutut. Ayah, kenapa kita harus berlutut pada mereka? Sudah berhun-hun kita jadi barik Long Hun Dian. Sekarang mereka bisa menentukan hidup mati kita dengan satu kata. Long Hun Dian seharusnya sudah hancur sejak lama, anak durhaka. Cepat berlutut, aku tidak mau.
Kau tua tak berguna, kau takut pada si gigolo ini. Aku tidak takut. Anak berani memukul ayahnya sendiri. Benar-benar pertunjukan yang bagus. Chu Tian, kau pikir hanya kau yang punya koneksi. Tahukah kau apa ini, surat perintah Gubernur Jiang? Sehebat apapun Long Hundian di hadapan Gubernur Jiang, mereka harus minggir. Mengapa surat perintah gubernur ada di tanganmu, Gubernur Jiang? Hanya milik kaisar wanita. Apa hubunganmu dengan kaisar wanita? Apakah kau punya hubungan dengan kaisar Aku wanita? sudah mengangkat Gubernur Jiang sebagai ayah angkatku. Dan sebentar lagi, Gubernur Jiang dan kaisar wanita akan tiba di pesta malam ini. Lebih baik sekarang tunduk padaku. Aku bisa membiarkan kalian hidup. Tidak heran. Kaisar wanita mau menghadiri pesta malam keluarga Su ternyata. Karena hubungan dengan Huang Xiao. Kau harus merawat Fei ku. Chu Tian, kau punya Long Hundian di belakangmu, tapi bagaimana? Gubernur Jiang adalah jenderal utama di bawah kaisar wanita. Dan malam ini kaisar wanita akan hadir di pesta malam keluarga Su. Lebih baik kau berhenti saat masih bisa. Ayah kandungku belum mati. Kau sudah mengangkat ayah angkat. Mengambil posisi sebagai ketua direktur grup selama bertahun-tahun. Dan belum mati. Awalnya ingin menyembunyikan identitas. Dan mengambil alih Longzun Group sekarang. Aku tidak ingin menyembunyikan lagi setelah aku menyelamatkan si gigolo ini. Selanjutnya giliranmu. Kau begitu kejam pada ayah kandungmu sendiri. Kau benar-benar tak punya hati. Jangan banyak bicara, semua orang hancurkan Chu Tian. Aku atas nama gubernur menjamin keselamatan kalian. Kau berani, siapa yang tahu apakah tokenmu asli? Hari ini siapa yang berani menyentuh kakak Chu? Long Hundian tidak akan berhenti. Tokennya asli. Aku sebagai gubernur Jiang menjamin. Malam ini, bantu aku menghancurkan Long Hundian. Siapa yang menghina anak angkat saya, akan mendapatkan hadiah. Mereka yang mengganggu pesta makan malam saya dan memaksa saya untuk berlutut di depan pria tukang servis mobil ini, Nyonya Lei. Saya memaafkanmu karena Lei Zhenyu. Tapi orang yang menghina anak angkat saya, dia harus mati. Berani sekali, Gubernur Wu. Urusan internal kuil naga jiwa, bukan urusanmu. Siapa yang tidak tahu para ahli di kuil naga jiwa? Sekarang dikejar orang barat, mungkin kekuatan mereka sudah hampir tidak ada. Kamu menggunakan kekuatanmu untuk menindas Jia Mingyue. Tahu? Urusan kaisar wanita tidak perlu kamu khawatirkan, tapi kamu berani menyebut nama kaisar wanita, sungguh tidak menghormati kaisar wanita kami. Percaya tidak saya akan menghukummu? Di medan perang, saya sudah menyelamatkannya berkali-kali. Bahkan jika dia muncul di sini, dia juga harus tunduk pada saya. Jangan bicara besar, kamu. Pernah ke medan perang, Chu Tian? Kaisar wanita akan segera datang ke pesta makan malam keluarga Su. Saya menyarankanmu, segera berlutut dan minta maaf. Mungkin kaisar wanita akan bermurah hati dan membiarkanmu hidup. Saya memberimu kesempatan terakhir, maju. Potong kedua kakimu dan minta maaf pada anak angkat saya. Jika tidak, saya akan memotong kakimu sendiri. Lalu biarkan kamu melihat. Saya akan menghancurkan kedua gadis ini. Dan perlahan-lahan menyiksamu sampai mati. Kurang ajar. Mari kita bertaruh. Bertaruh? Saya ingin melihat trik apa yang kamu punya. Kita bertaruh ketika kaisar wanita datang. Yang memotong kakinya dan berlutut memohon bukan saya, tapi kamu. Saya lihat kamu sudah mulai bicara ngawur. Saya sebagai gubernur pertama di bawah kaisar wanita. Kecuali dia gila, mengapa dia akan menghukum saya? Jangan buang waktu dengan mereka. Bunuh Chu Tian dulu. Lalu tangkap Lei Menja, wanita hina ini. Untuk mengancam Lei Zhenyu. Saat itu, seluruh kuil naga jiwa, bahkan seluruh Xia, akan menjadi milik kaisar wanita Jiang. Baik, semua yang hadir di sini, yang mau tunduk pada saya atas nama kaisar wanita, akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, akan dibunuh tanpa ampun. Saya mau tunduk pada gubernur. Saya juga mau. Inilah akibat melawan saya, hari ini. Kamu pasti mati. Kaisar Jiang Kuo tiba. Mr. Chu akhirnya bisa bertemu denganmu. Mr. Chu akhirnya bisa bertemu denganmu. Bagaimana Anda bisa berlutut dengan nasi lembut? Dia adalah dermawan yang menyelamatkan hidup saya di medan perang 5 tahun yang lalu. Apa yang Chu Tian katakan sebenarnya adalah Fei. Kami hanya melakukan itu. Dia akan membalas dendam. Apa kau salah? Keutamanku yang paling jelas. Dia adalah sampah. Bagaimana bisa menyelamatkan Anda? Sesuatu tanpa mata. Anda juga layak mempertanyakan dermawan di istana ini. Anda datang untuk menghadiri makan malam daftar saya. Bukankah itu karena kita? Rumah kecil Su hanya cocok dengan mata istana. Jika bukan karena wajah Mr. Chu, bagaimana mungkin istana ini ada di sini? Saudara Chu. Ini benar-benar kesalahpahaman. Aku tidak tahu hubungan Anda dengan Yang Mulia. Itu sebabnya saya menabrak Anda. Kesalahpahaman. Perintah tertinggi pada dirinya juga merupakan kesalahpahaman. Dia adalah token palsu. Itu token palsu yang dia ukir.
Token ini yang kau berikan padaku. Siapa yang kau lakukan? Anda mencetak token gubernur secara pribadi. Orang yang akan datang dan orang yang akan menyeretnya ke bawah. Kau ingat? Aku tidak tahu Tarzan. Saya bersedia menjadi kuda untuk Anda. Tolong biarkan aku hidup. Taruhan. Kau terlambat. Kau tidak melihat gubernur pertama. Baru saja ada angin. Dia tidak hanya meminta saya untuk berlutut dan meminta maaf kepada putranya. Dan biarkan aku mematahkan kakiku. Wu Menghai, kau mengatakan ini. Aku salah. Aku benar-benar tidak tahu identitas sebenarnya dari Lord Chu. Jadi aku bertaruh padanya. Taruhan kau untuk melihat siapa. Untuk mematahkan kaki Anda. Tarik dia ke bawah, mematahkan kakinya dan masuk ke penjara hitam. Bagaimana dengan Huang Yaozu? Masih ada apa lagi yang belum kamu gunakan? Kamu hanya pernah menyelamatkan nyawa kaisar wanita. Ini adalah alasan terbesarmu, pada akhirnya. Kamu hanya seorang pecundang yang hidup dari wanita. Sampai sekarang masih keras kepala, aku. Tamparan ini, aku pukul kamu karena buta. Menyinggung Tuan Chu. Tamparan ini, karena kamu menganggap penjahat sebagai ayah. Untuk mendekati orang berkuasa. Menganggap musuh sebagai ayah, aku. Tamparan ini, karena kamu menyinggung kaisar wanita. Coba susi kaisar wanita, diselamatkan oleh Tuan Chu. Bagaimana bisa kamu menghina di sini? Tidak menyangka, kamu cukup mengerti. Sebelumnya kami tidak tahu wajah aslimu, telah menyinggungmu. Bunuh atau hukum, terserah kamu. Tapi keluarga Huang hanya memiliki satu anak yang tidak berguna. Aku bersedia menyerahkan semua aset grup Longzun untuk menukar nyawa anakku yang tidak berharga. Kamu memberikan grup Longzun padanya, bagaimana aku bisa menjadi anak kaya nanti? Sepertinya anakmu ini masih belum menyerah. Jadi aku biarkan dia hidup. Tapi aku akan mencabut lidahnya. Sebagai harga untuk kata-katanya yang kasar. Masih diam saja. Lakukan. Huang Long, ingat janjimu. Serahkan semua harta grup Longzun, mulai sekarang. Mulai dari awal lagi. Terima kasih Tuan Chu, atas belas kasihmu tidak membunuh. Bawa anak yang tidak berguna ini. Pergi. Sedangkan keluarga Su. Fei, cepatlah minta ampun pada Cutian, minta dia mengampuni kita. Keluarga Su tidak boleh jatuh. Aku tidak ingin seperti Huang Yaozu yang terbuang di jalanan. Cepatlah minta kakak ipar, aku mengakui. Sebelumnya aku memang meremehkanmu. Tapi kamu tidak perlu terlalu kecil hati. Lalu ketika kamu dan Huang Yaozu memaksaku berlutut, kenapa kamu tidak memintanya untuk lebih besar hati? Kami salah, sebelumnya itu semua hanya kesalahpahaman. Kamu dan Fei sudah memiliki hubungan selama 5 tahun. Maafkan dia kali ini, pertengkaran suami istri. Bukankah selalu berakhir dengan damai? Malam ini biarkan kakakku tidur bersamamu lagi. Menjijikan. Sekarang buru-buru menjilat kakak Chu. Jangan lupa, Kak Chu sudah memutuskan pertunangan dengan keluarga Su. Saya ingat kebaikan kakek Su kepada saya. Saya akan memberi keluarga Su kesempatan terakhir. Mulai sekarang. Saya dan keluarga Su sudah selesai. Wanita yang picik. Rasanya enak ya melepaskan kekayaan sebesar ini. Nona Su. Saya malah harus berterima kasih karena kamu memutuskan pertunangan dengan Kak Chu. Sehingga saya punya kesempatan untuk mengejar Kak Chu. Ingat baik-baik pelajaran hari ini. Status Tuan Chu jauh lebih mulia dari yang kamu bayangkan. Gila, berebut memperebutkan sampah. Saya akan membuktikan, bahkan tanpa Cutian, saya tetap bisa mengembangkan grup Su. Kamu bilang mau membahas soal kuil naga. Kenapa malah bawa saya ke sini? Kak Chu, sekarang kamu sudah jomblo. Maukah kamu mempertimbangkan saya? Tidak cocokkan. Kenapa tidak cocok, Kak Chu? Saya sudah lama menyukaimu. Kamu tidak tahu betapa sedihnya saya ketika tahu kamu akan menikah. Bagus juga kamu, Nona Lei, diam-diam mencuri ya. Bukan mencuri, ini namanya siapa cepat dia dapat. Bagaimana, Bos Ye, mau berebut pria dengan saya? Tidak, Nona Lei. Saya datang untuk bergabung dengan kalian, Tuan. Meskipun status saya tidak semulia Nona Lei, tapi saya rela menjadi yang kedua. Asalkan bisa berada di sisimu. Kalian berdua berani mencuri pria. Di sini tanpa sepengetahuan saya. Kalian berdua cukup saja. Saya baru saja mengalami pernikahannya gagal. Sekarang tidak ingin membahas soal cinta. Kebetulan saya ada urusan yang ingin dibahas denganmu. Silakan katakan. Saya ingin meminta Anda mengadakan pesta, mengumpulkan para pahlawan.
untuk melawan pasukan barat. Negara Jiang Anda juga diserang oleh pasukan barat. Kalian tidak tahu, sekarang muncul seorang jenderal yang mengaku sebagai Raja Iblis. Dia ikut perang, hanya untuk membunuh, demi melatih suatu ilmu. Jika tidak dihentikan, seluruh dunia akan menjadi neraka. Menumpas kejahatan adalah tanggung jawabku, Mengya. Maka tolonglah mengadakan pertemuan naga terbang di Istana Jiwa Naga. Saya akan mengumpulkan para pahlawan dari seluruh penjuru untuk menyerang barat. Tenang saja Kak Chu, serahkan padaku. Hei, Bos Wang, kerjasama kita sebelumnya dibatalkan, jangan. Hei, Bos Chen, pinjaman yang kita ajukan sebelumnya, kapan bisa cair? Pinjaman, keluarga Su kalian sudah dimasukkan ke daftar hitam semua grup Dacia. Siapa yang berani menyetujui, pergi. Semuanya salahmu. Kalau bukan karena kamu bercerai dengan Cutian, keluarga Su kita tidak akan jatuh ke keadaan seperti ini. Dulu waktu aku bercerai dengan Cutian, bukankah kamu juga mendukung dengan kedua tanganmu? Kabar baik yang sangat besar. Kabar baik apa? Keluarga Su kita hampir hancur. Mana mungkin ada kabar baik? Su Hong, cepat katakan. Kabar apa? Sang Maha Agung yang hilang 5 tahun lalu akan kembali. Istana Jiwa Naga akan mengadakan pesta naga terbang, mengumpulkan para pahlawan. Jika kita bisa memanfaatkan kesempatan ini, mendekati Sang Maha Agung, maka krisis keluarga Su akan mudah teratasi. Tuhan tidak akan menutup semua jalan, keluarga Su. Ada harapan, meskipun begitu. Hanya saja, tidak perlu bicara betapa sulitnya mendekati Sang Maha Agung. Hanya undangan pesta naga terbang saja. Mungkin sulit didapat, aku sudah mencari tahu. Jenderal Su Fei, tangan kanan Sang Maha Agung, baru-baru ini berada di Shangjing. Kak, undangan pasti ada padanya. Ayo kita minta bantuannya. Mei Siuk. Halo Jenderal Su, saya Su Fei, CEO Grup Su. Ini adik saya, mendengar kedatangan Anda ke Shangjing. Sengaja datang untuk mengunjungi. Sudah lama mendengar CEO cantik grup Su. Cantik mempesona, hari ini bertemu. Ternyata tidak berlebihan. Jenderal, begini, kami ke sini. Ada sesuatu yang ingin kami minta bantuan. Coba katakan. Kami dengar Istana Jiwa Naga akan mengadakan pesta naga terbang untuk Sang Maha Agung. Ingin meminta undangan dari Anda untuk melihat wajah Sang Maha Agung. Oh, kalian datang untuk pesta naga terbang. Sejujurnya, kalian bukan yang pertama datang minta bantuan saya. Satu undangan. Bagi saya bukan masalah besar. Hanya saja, Apa yang bisa saya lakukan? ini benar. Maka itu akan mudah. Aku akan memberikan undangan. Jenderal Su, sebuah undangan tidak sulit bagimu. Kenapa kau membuatnya sulit bagiku? Tentu saja tidak sulit bagi orang lain. Tapi tidak ada yang tahu. Anda telah menyinggung 3 kekuatan sekaligus. Aku akan memberimu undangan. Kakak, jangan ragu. Jangan tidur sebentar. Ini kesempatan terakhir kami untuk rumah Su. Maka aku tidak akan mengganggu Jenderal Yaxing. Siapa bilang aku hanya tidur dengan Fei Fei? Sosok adik perempuan. Jika aku menunggu, aku akan memberimu undangan. Anda, Mengapa tidak yakin? Anda bisa keluar dari jalan. Aku akan menemukan seseorang untuk membawa kalian kembali. Aku tidak berbicara dengan baik. Itu benar. Aku akan melayani dengan nyaman. Tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. kakak harus naik ke Supreme. Undangan ini terlalu mahal untuk Cutian. Ini semua yang kau lakukan. Naik ke Supreme, aku harus. Kau dan 3 wanita murahan. Engong, pesta Tenglong ini diadakan di tempat terbesar Ye Group. Efeknya cukup bagus ya? Sebelah Sui memang tega. Eungong, latar belakang saya tidak sebesar Nona Li dan Kaisar. Hanya dapat melakukan apa yang Anda bisa. Cutian, kenapa kau di sini? Penyelenggara pesta Tenglong ini adalah grup Ye kami. Tentu saja dia bisa berada di sini. Aku telah memerintahkan untuk memblokir rumah Su. Bagaimana Anda bisa masuk? Kami memiliki undangan. Tidak seperti beberapa orang. Masuk dengan nasi lunak. Bagaimana jika Anda memiliki undangan? Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Anda akan segera bangkrut? Kalian masuk ke pesta Tenglong. Tidak lebih dari mencari pendukung baru. Cutian, apa kau bisa melakukan ini? Apa yang telah kulakukan untuk menyakiti Jiang Mingyue? Kamu pasti tahu apa maksudku. Di sini menggantungi si Shui. Di sana bersikap ambigu dengan lemengnya. Kamu benar-benar licik. Sudah kukatakan, jamuan malam keluarga Su adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu terus mengganggu,
Jangan salahkan aku jika tidak lagi berbaik hati. Hentikan. Kamu adalah Chu Tian, di depan umum. Melakukan kekerasan terhadap seorang wanita yang tak berdaya. Benar-benar tidak tahu bagaimana kaisar wanita bisa menyukaimu. Siapa kamu? Ketua kuil perang, Dong Tianlei. Tuanku Perang, pria ini adalah contoh sempurna dari pria yang hidup dari wanita. Makan dari kaisar wanita, sekaligus bermain dengan dua wanita lain. Sungguh mengecewakan ketulusan hati kaisar wanita. Seumur hidupku, aku paling memandang rendah pria yang mengandalkan wanita. Pria lemah sepertimu tidak pantas hadir di pesta naga terbang. Pergi. Jika aku pergi, bukankah pesta naga terbang ini akan sia-sia? Kamu pikir siapa dirimu? Jika bukan karena kaisar wanita, kamu mungkin tidak akan berdiri di sini. Dan tidak punya hak untuk berbicara denganku. Kamu salah bicara. Jika bukan karena pertimbangan Jiang Mingyue, aku bahkan tidak akan tertarik untuk meresponmu. Wah, mulutmu besar sekali, kamu percaya tidak? Bahkan jika aku mematahkan satu kakimu, kaisar hanya akan memejamkan satu mata. Dan membiarkannya. Makan dari wanita ya makan dari wanita. Jangan sok jagoan. Kekuasaan yang kamu miliki sekarang, bukankah semua itu pemberian kaisar wanita? Pria seperti ini, selalu ingin makan dari wanita tapi sok keras. Aku sarankan kamu mengurangi bicara besar. Jika tidak, jika kamu kehilangan kasih sayang lagi, hati-hati, orang yang kamu sakiti akan membalas dendam. Tidak perlu membicarakan hubunganku dengan Jiang Mingyue, yang jelas-jelas bersih. Bahkan jika kami berhubungan, itu dia yang bergantung padaku. Aku, Chu Tian, tidak pernah bersembunyi di belakang wanita. Kalian semua tidak tahu latar belakang Tuan Chu dengan statusnya. Bahkan jika aku menjadi selir, itu adalah kehormatan besar. Bisa makan dari kaisar wanita, sudah senang-senang saja. Bicara besar seperti itu, hati-hati mulutmu membawa bencana. Dia kan hanya selir kaisar wanita. Kalau mau jujur, jika sang kaisar tidak menginginkannya, dia akan menjadi kain busuk. Siapa yang menginginnya? Teman kecil Chu. Kau terlalu buruk untuk berbicara. Jangan lupa makin malam di rumahku. Ini adalah Dewi dan aula jiwa naga kita. Nona menyelamatkanmu dari api. Apakah status wanita muda tidak sebaik Anda? Sekarang berlutut dan minta maaf kepada Yang Mulia. Atau aku akan menggunakan nama kuil perang. Menempatkan Anda di penjara hitam. Terakhir kali aku katakan. Jangan menekan saya dengan apa yang Anda sebut identitas dan kekuatan. Identitas saya tak tertandingi di dunia. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa mendominasi raja. Semua orang mendengar bahwa Chu Tian adalah satu tanpa dia. Kaisar dan Miss Lei yang tidak berterima kasih. Dia melakukan begitu banyak untuk dia. Tidak ada. Penjaga kuil mengikatnya. Di penjara hitam. Lihat Yang Mulia. Semuanya mundur. Yang Mulia, pria ini tidak layak. Dari dia, aku tidak bisa melihat apa yang seharusnya dilakukan pria. Hanya kata-kata besar. Aku sarankan kau segera memutuskan hubungan. Dong God of War. Kau tak kenal Mr. Chu. Dia pasti bisa disebut pria yang hebat. Saya memanggil Anda Yang Mulia, karena Anda telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Mereka yang sudah mati di negara kita. Para prajurit dan orang-orang mengatakan hari ini. Anda bersikeras menundukkan kepala Anda di depan pria ini. Di mana Anda menempatkan saya? Jangan lupa, ada seluruh negara di belakang Anda. Jika kau mengakui bahwa kau tidak sebagus Chu Tian, bukankah itu setara dengan mengatakan, apakah seluruh Jiangkuo tidak berbobot seperti seorang pria? Diam, aku sudah bilang. Kalian tidak mengerti, Ten Chu Tian. Bahkan jika identitas semua orang yang hadir hari ini bertambah, tapi dia bisa memiliki identitas nyata. Bukankah itu menyelamatkan hidupmu? Di medan perang, kaisar dan orang-orang memiliki kehidupan yang sama hari ini. Kau menyelamatkannya. Ini adalah hal yang sangat umum. Hanya kamu yang begitu setia sampai rela menyerahkan diri. Oh begitu rupanya. Ini alasanmu memihak. Meskipun kamu adalah kaisar wanita, tidak bisa karena urusan pribadi mengabaikan kepentingan besar. Jika kamu bersikeras memihak pria ini, aku, Dewan Perang, yang pertama akan menuntutmu. Aku lihat siapa yang berani maju. Kaisar wanita. Lengah dalam tugas, tangkap semuanya. Chu Tian. Sekarang bahkan kaisar wanita tidak bisa melindungimu. Tidak bisa melindungiku. Di dunia ini belum ada yang berani menyentuhku. Yang Mulia ada di sini, kenapa tidak bersujud? Bagaimana dia berani duduk di kursi yang disiapkan untuk Yang Mulia? Jika marah, kepalanya tidak akan cukup untuk dijatuhkan. Lihat sikap kaisar wanita dan Ye-11 Sui padanya. Jangan, dia adalah yang mulia yang kita tanggung. Jangan tertipu olehnya. Si sampah ini adalah mantan suamiku. Menjadi menantu di keluarga Su selama 5 tahun. Benar, kalau dia benar-benar yang mulia. Apakah akan menjadi pengasuh Fei Fei dengan rela hati selama 5 tahun?
Bahkan selama 5 tahun ini, tidak pernah masuk ke kamar Fei Fei. Sukian. Aku sarankan kamu lebih baik diam. Bicara sembarangan. Hati-hati nasibmu sama seperti Huang Yaozu. Chu Tian, kamu benar-benar dimanja oleh Jiang Mingyu. Kamu pikir dengan dia sebagai pelindungmu, kamu bisa seenaknya. Cepat turun dari sana. Tempat ini memang disiapkan untukku. Kenapa aku harus turun? Jiang Mingyu, cepat suruh sampah peliharaanmu turun, Yang Mulia. Yang dihormati oleh para penguasa di seluruh dunia. Adalah sosok yang sangat ditakuti. Jika marah, negara Jiang pasti akan hancur. Dewan Perang dong. Tenang, aku akan duduk di sini. Jika ada konsekuensi, aku yang akan menanggungnya. Selama ada Tuan Chu Tian, tidak ada yang bisa menyentuh negaraku, Jiang. Wanita tak tahu malu, Yang Mulia adalah legenda. Yang 5 tahun lalu menaklukkan Barat sendirian. Raja-raja dari berbagai negara, siapa yang berani melawan Yang Mulia? Sampai sekarang masih memihak pria ini. Masih tidak bisa membiarkan wanita menduduki posisi tinggi, kamu ini. Ingin menjadi raja yang menghancurkan negara. Kuil perang, dengarkan perintah, tangkap Jiang Mingyu. Apa yang kalian lakukan pada kakak Chu? Berani membuat keributan di kuil naga jiwa, apakah tidak takut mati? Datang lagi si orang wanita. Sekaligus memakan nasi dari 3 wanita. Tidak peduli apa yang Chu Tian berikan padamu. Tolong sadari tanggung jawabmu. Jangan terbawa oleh perasaan yang tidak realistis. Sampai pusing. Chu Tian, sekarang semua orang melihatmu. Seberapapun kamu menjelaskan dengan kata-kata yang indah, kamu hanya seorang pengecut yang bersembunyi di belakang wanita. Kalian ini, 1-2 kalimat, sudah cukup belum? Kakak Chu mau memakan nasi dariku. Itu adalah keberuntungan yang aku dapatkan selama 3 kehidupan. Nanaku. Ayahmu adalah pemimpin kuil naga jiwa. Jenderal pelindung negara, di medan perang. Seorang pria tangguh yang membunuh musuh dengan darah, pasti tidak akan mengakui seorang pria yang lemah seperti udang. Elder King, tidak perlu repot. Jika ayahku tahu, kakak Chu mau menjadi priaku, dia pasti akan sangat senang sampai mengubah silsilah dari namaku mulai ditulis. Kamu tidak tahu diri. Nonaku Lei tidak salah di antara kita. Jika ada yang beruntung bisa menikah dengan Tuan Chu, itu adalah kehormatan yang tak ternilai. Memang harus mengubah silsilah. Harus tahu, kalian berebut untuk mengambil seorang suami yang dibuang orang lain, mungkin akan membuat marah. Sampai mengusir kalian dari silsilah malam ini. Hari ini aku akan menghadapimu. Menghabisi pria ini, datang. Ikat Nonaku Lei. Bunuh pria pemakan nasi ini. Kalian berani? Aku bersumpah, hari ini siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari kakak Chu dan aku pasti akan membuatnya menyesal seumur hidup. Perintah pemimpin kuil ada di tanganmu, sungguh sia-sia. Kamu tidak layak memilikinya, aksi. Hari ini aku lihat siapa yang berani menghalangiku, apa yang kalian ributkan. Menghadap pemimpin kuil, menyambut pemimpin Lei. Ribut-ribut, seperti apa ini? Hari ini bukan menyambut Yang Mulia kembali. Pemimpin kuil, kami di sini menunggu kedatangan Yang Mulia. Siapa sangka, di pesta datang seorang anak yang tidak tahu diri, tidak hanya sombong. Bahkan duduk di tempat yang disiapkan untuk Yang Mulia. Siapa yang berani begitu nekat, posisi Yang Mulia? Tidak boleh dijamah orang lain. Anda mungkin tidak tahu, putri Anda ini. Untuk seorang mantan menantu, dia berani melawan semua orang. Tidak peduli apapun. Bahkan berdiri di pihak yang berlawanan dengan Yang Mulia. Bahkan untuk seorang mantan menantu. Tidak hanya itu, Tuan. Dia tidak hanya memiliki hubungan ambigu dengan Nona Lei, tetapi juga tidak jelas dengan 2 wanita lain. Menginjak 3 perahu sekaligus. Hidup dari 3 wanita. 3 wanita. Di dunia ini ada orang yang begitu tidak tahu malu. Tuan pemilik istana, kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pria ini memeluk kiri dan kanan, putri Anda. Bahkan hanya melihat dari samping, rela. Menjadi selir, anak durhaka. Salahku karena terlalu memanjakanmu, pulang. Aku akan memberimu pelajaran. Ayah, Sayang, jangan panggil aku ayah, wajah tua ini. Sudah kau buat malu. ayah, apa maksudmu? Kau masih berani bertanya, Putri Lei Zhenyu. Bagaimana bisa menyukai seorang pecundang yang hidup dari wanita? Anda salah paham. Salah paham apa? Tunggu aku memenggal kepala si brengsek ini. Baru akan memberimu pelajaran, anak durhaka. Tuan pemilik istana, bagaimana bisa Anda tidak hati-hati? Pasti karena marah dengan anak durhaka ini. Sehingga tidak bisa berdiri tegak, dia adalah mantan menantu itu. Ya, Tuan pemilik istana. Chu Tian, kepalamu hampir tidak aman. Masih bisa duduk santai, tapi sekarang memohon ampun sudah terlambat, paling-paling memberimu kematian yang cepat. Lei Zhenyu, bukankah kau ingin memenggal kepalaku? Anak ini sangat angkuh, sama sekali tidak menghargai kami. Aku mengajak semua pahlawan di sini, untuk bersama-sama menghukum anak ini, untuk menghormati Yang Mulia. Aku, Dong Tianlei dari Istana Perang, bersedia menghukum anak ini, untuk menghormati Yang Mulia.
Bahkan Tuan Lei ingin membunuh anak ini. Anak ini pasti bukan Yang Mulia. Keluarga Yun bersedia menghukum anak ini untuk menghormati Yang Mulia. Keluarga Wu juga bersedia menghukum anak ini untuk menghormati Yang Mulia. Sekelompok orang tak berguna, semoga kalian bisa menunggu sebentar dan nanti juga bisa menunjukkan semangat seperti ini. Tuan Istana tunggu, apalagi cepat potong binatang sialan ini. Bodoh tahu tidak siapa dia. Tuan Istana, kenapa Anda memukul saya? Saya memang memukulmu. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah menantu kesayangan keluarga saya. Meng Ya, kamu telah menemukan menantu yang baik untuk saya. Anda gila, bukankah Anda paling memandang rendah pria yang hidup dari wanita? Ia Tuan Istana. Dan dia juga bermain dengan 3 wanita sekaligus. Anda tidak takut dia punya penyakit apapun? Kamu tahu apa itu disebut hidup dari wanita? Semakin banyak orang yang menyukai menantu saya, semakin menunjukkan dia hebat. Konyol. Anda sebagai jenderal perang yang sudah lama di medan perang, bagaimana bisa demi urusan pribadi anak dan wanita membela pria hidup dari wanita ini? Urusan rumah tangga istana, naga jiwa saya. Tidak perlu istana perang ikut campur. Saya benar-benar tidak mengerti. Apakah Cutian ini benar-benar bisa mempesona? 3 wanita sialan itu. Terpesona olehnya itu sudah biasa. Bagaimana bisa Anda juga menganggapnya sebagai harta? Nona Su, kamu benar-benar bodoh. Kamu sendiri telah melewatkan kesempatan besar. Jangan lupa tujuan pesta hari ini adalah untuk menyambut kembalinya Sang Maha Agung. Cutian meskipun adalah menantu Kilyargamo, tetapi dia telah menghina kedudukan Sang Maha Agung. 3 kesalahan tidak bisa dihindari. Kalau begitu tunggu Sang Maha Agung datang, saya ingin melihat sendiri bagaimana Sang Maha Agung memperlakukan menantu saya. Jangan menunggunya, hari ini saya akan menggantikan Sang Maha Agung menangani sampah seperti kalian. Lihatlah perintah jenderal ini seperti jenderal sendiri yang datang. Saya atas nama jenderal menghukum orang yang tidak menghormati Sang Maha Agung. Perintah Jenderal Su Fei. Lihat perintah jenderal seperti jenderal sendiri yang datang. Kami menghormati jenderal. Dia adalah orang pertama di bawah Sang Maha Agung. Dia adalah tangan kanan sejati Sang Maha Agung. Gadis ini latar belakangnya begitu besar. Heran tidak takut kaisar wanita dan istana naga jiwa saya. Cutian, apakah kamu buta? Ini adalah perintah Jenderal Su, orang pertama di bawah Sang Maha Agung. Token ini, dulu aku yang memberikannya padanya. Tahukah kamu, token ini dulunya diberikan langsung oleh Yang Mulia kepada Jenderal Su untuk berperang di medan perang. Berdasarkan apa kamu bilang token ini, kamu yang memberikannya padanya. Dia Su Fei, dulu hanya seorang prajurit kecil yang hampir mati di medan perang. Kalau bukan karena aku berbaik hati membawanya dan melatihnya, bagaimana mungkin dia bisa naik menjadi seorang jenderal? Ceritanya dibuat-buat dengan bagus ya. Ada buktinya tidak? Token itu aku yang mengukirnya. Lihat di belakang. Apakah ada bekas sayatan? Fei Fei, cepat lihat. Ternyata benar ada bekas sayatan. Kenapa kamu tahu ada bekas ukiran di belakang token ini? Token itu aku yang mengukirnya. Tentu saja aku tahu. Dia ternyata benar-benar Yang Mulia. Berarti tadi kita sudah sangat menghinanya ya? Yang Mulia, kami tadi tidak bermaksud. Mereka yang memulai, sekelompok oportunis. Bekas sayatan itu, hanya kebetulan saja dia menebak benar. Tapi dia hanya menebak setengahnya. Di belakang token ini, tidak hanya ada 1 bekas sayatan. Kamu berani menipu kami. Jenderal Su setiap hari berperang di medan perang dan memakai token ini. Wajar saja jika terkena sayatan musuh. Kurasa, kamu sudah menebaknya ya. Berkali-kali mempermainkan kami. Kalau tidak kamu hukum mati, tidak akan hilang rasa benciku. Saya sebagai pemimpin istana belum bicara. Tidak seharusnya kamu sebagai tetua mengancam Cutian. Kamu sebagai pemimpin istana naga, tidak memikirkan istana naga. Malah terbelenggu oleh cinta. Kurasa posisi pemimpinmu ini, sudah saatnya digantikan. Jangan terus membabi buta. Kalau kamu benar-benar pria, segeralah berani mengakui semuanya. Kalau sampai Yang Mulia dan Jenderal Su datang, dan kita yang kena imbasnya. Saya juga ingin memberikan nasihat terakhir. Kurangilah bicara, kalau sampai kejadiannya sudah tidak bisa diselamatkan, bahkan saya pun tidak bisa menyelamatkanmu. Sekarang kartu terbesar di sini adalah perintah jenderal di tanganku. Semua identitas kalian digabungkan pun, semua harus menghindari saya. Sandaran terbesarmu ternyata adalah token ini. Sudah berkorban begitu banyak. Bagi saya, belum cukup. Coba saja dan kamu akan tahu, ikuti perintah saya. Kepung penghalang ini. Jenderal Su Fei telah tiba. Kamu selesai Cutian, sekarang kamu pasti mati. Terburu-buru, tidak pantas. Sang Maha Agung sudah sampai, orang ini bukan Sang Maha Agung. Dia adalah penipu yang menyamar sebagai Sang Maha Agung. Menghina Sang Maha Agung. Sampah yang hidup dari orang lain. Begitu berani, apa yang kamu lakukan? Penggal dia untuk saya. Kami juga ingin menghukumnya. Tapi Kaisar Wanita Jiang dan pemimpin kuil naga
Tidak tahu apa yang dia berikan kepada mereka. Lebih baik menyinggung Sang Maha Agung daripada melindunginya. Pemimpin kuil naga, Kaisar Wanita Jiang. Dalam kekuatan pasukan Sang Maha Agung, hanya sekelompok orang yang tidak teratur. Melanggar keinginan Sang Maha Agung, saya perintahkan kalian. Menyerahkan setengah kekayaan kalian kepada saya. Untuk meredakan kemarahan Sang Maha Agung. Kamu sangat sombong. Apakah kamu seorang bisa mewakili keinginan Sang Maha Agung? Nasib kita akan ditangani langsung oleh Sang Maha Agung. Tetapi kamu, menggunakan nama Sang Maha Agung, bersikap sombong di mana-mana. Tidak takut Sang Maha Agung akan menghukummu. Sang Maha Agung sudah lama menghilang. Kecuali dia datang langsung ke sini. Kalau tidak, saya yang terbesar di sini, saya yang berkata. Kalau Sang Maha Agung mendengar kata-katamu, hati-hati kehilangan jabatan jenderalmu. Gadis ini mirip dengan putri kuil naga. Kamu dan saudari Su, temani saya semalam. Saya akan Berani melepaskanmu. kamu. Apa yang tidak berani, saya adalah jenderal yang ditunjuk langsung oleh Sang Maha Agung. Berjalan di luar, saya adalah perwakilan Sang Maha Agung. Kalau saya tidak ada, apakah posisi Sang Maha Agung? Harusnya kamu yang mewarisi. Su Fei, sudah lama tidak bertemu. Kamu lebih hebat dari saya. Maaf, saya terlalu sombong. Kamu gila. Kenapa kau berlutut di depan si jalang ini? Bodoh, kau benar-benar orang bodoh yang buta. Dialah Sang Maha Agung yang sebenarnya. Chu Tian adalah Sang Maha Agung. Bagaimana mungkin? Bukankah kau sudah menjadi menantu di rumahku selama 5 tahun? Kau selama ini menipuku. Sudah kukatakan identitasku sejak dulu. Kalian sendiri yang tidak percaya. Hamba ini buta dan bodoh. Telah menyinggung Yang Mulia dan Sang Maha Agung. Aku dengan sukarela mengundurkan diri dari posisi ketua kuil perang. Sejak awal sudah kuperingatkan untuk berhati-hati. Tapi sekarang kau sudah mendapat pelajaran, kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Mengingat kau melakukannya demi keamanan negara Jiang, aku tidak akan menghukummu. Pergilah ke medan perang dan bawa kembali 5 kepala jenderal musuh. Untuk menebus kesalahanmu. Terima kasih Sang Maha Agung. Hamba ini juga bersedia menerima hukuman. Mohon ampuni nyawa hamba. Kau tadi bilang akan mengambil alih posisiku sebagai ketua kuil naga. Dan ingin menggunakan beberapa kepala musuh untuk menebus kesalahanmu. Kau terlalu berharap. Cabut posisinya sebagai tetua kuil naga. Suruh dia juga pergi ke medan perang dan mulai dari prajurit biasa. Chu Tian, aku salah. Aku tidak tahu menghargai. Aku tidak tahu kau adalah Sang Maha Agung. Beri aku kesempatan lagi. Mari kita menikah lagi, ya? Ya, menantu keponakan. Sehari sebagai suami istri, 100 hari sebagai kasih sayang. Dia juga tidak sengaja. Maafkan dia. Lalu tadi dia memegang perintah jenderal. Dengan gagah memerintahkan orang-orang untuk mengepungku. Apakah itu juga tidak sengaja? Aku hanya ingin menakut-nakutimu. Kau pikir, kalau kau bukan Sang Maha Agung, dan Sang Maha Agung yang asli datang, bukankah dia juga akan menghukummu? Kalau aku bukan Sang Maha Agung, mungkin aku sudah mati di tanganmu. Tidak. Aku sudah bilang di pesta makan malam keluarga Su kemarin, semua dendam kita sudah selesai. Kali ini, aku tidak akan lagi memanjakanmu. Beri aku kesempatan terakhir. Aku bersedia menjadi istri mudamu, ya? Aku bersedia menjadi selirmu, tapi kau lebih baik menghemat tenagamu. Seperti kamu, bahkan tidak layak jadi selir. Sudah kubilang sebelumnya, ingat pilihanmu untuk membatalkan pertunangan. Gunakan sisa hidupmu untuk menyesal. Buang mereka keluar dari keluarga Su. Dihapus selamanya dari ibu kota. Setelah menyelesaikan mereka, sekarang giliran Su Fei. Yang Mulia, aku tidak sengaja. Aku ingat saat mengambilmu dari medan perang. Kamu masih tertawa dan bercita-cita menjadi pahlawan yang melindungi yang lemah. Sekarang, kamu malah menjadi anjing yang menindas dengan kekuasaan. Yang Mulia, aku salah Yang Mulia. Kedepannya aku akan patuh padamu, maafkan aku kali ini ya. Aku lihat tadi kamu bertindak semena-mena. Tahu saja ini bukan pertama kalinya, siapa tahu di belakang. Banyak hal yang sudah kamu lakukan. Selama ini, aku selalu berjuang di garis depan. Kalau bukan karena kami, teman-teman seperjuangan. Mereka bisa menikmati perdamaian. Aku menikmati sedikit kenapa. Dulu saat aku mengajarimu ilmu, tujuannya adalah untuk menjadi pelindung umat manusia. Tapi kamu, dengan status jenderalmu, membuat mereka tunduk padamu. Kamu merasa bangga ya? Yang Mulia pasti akan menghukumku ya. Aturan militer, sama rata. Kamu pun tidak terkecuali. Jangan salahkan aku tidak mempertimbangkan hubungan lama, pemimpin iblis. Bantulah aku. Pemimpin iblis, komandan pasukan barat. Kenapa kamu ada di sini? Kamu yang membunuh rekan-rekanku di kuil naga. Ternyata Jenderal Su sudah mengkhianati kami. Bersekongkol dengan komandan barat, tidak heran kalian.
Selalu bisa menemukan kelemahan Xia dan menyerang. Ternyata kamu pengkhianat, sekarang siapa yang tidak tahu? Kekuatan pemimpin iblis yang terkuat di dunia. Aku sarankan kamu menyerah saja, ikut bergabung dengan pemimpin iblis seperti aku. Tidak lebih baik daripada bersama semut-semut ini. Sudah lama mendengar nama yang mulia Chu. Aku punya saran. Bergabunglah denganku. Kita bunuh semua semut di dunia ini. Menjadi dewa, bagaimana? Orang sepertimu, pantas jadi dewa. Tidak perlu banyak bicara hari ini. Kalian semua akan mati. Kekuatan kita sebenarnya berasal dari sumber yang sama. Mengapa Anda disebut sebagai yang mulia? Came on upon pergi, and a deformity, sedangkan saya hanya bisa seperti tikus di selokan. Meskipun teknik kita berasal dari sumber yang sama, tetapi Anda mengambil jalan sesat dengan membunuh untuk mengorbankan jalan. Sedangkan saya, bertanggung jawab untuk melindungi semua makhluk di dunia. Kita berdiri di sisi yang berlawanan. Maka saya ingin melihat jalan kebenaran yang Anda sebut. Seberapa kuat? Jalan yang dibangun dengan membunuh. Tidak terlalu bagus. Bodoh. Ini hanya kekuatan dasar saya. Saya calon member pikir banyak orang. Apakah Anda pikir itu sia-sia? Dalam tekniknya, terkandung dendam jutaan arwah. Orang biasa hanya perlu menyentuh sedikit, akan langsung hancur. Orang besar dakalinji, oli begitu banyak dendam. Mungkin, lebih banyak bahaya daripada kebaikan. Putra besar sia tidak tekat mati dalam pertempuran. Berjuang mati-matian, untuk menghancurkan iblis ini bersama. Bunuh mereka, ayo-ayo. Semakin banyak yang datang, semakin banyak yang mati. Hanya akan meningkatkan kekuatan saya. Para pejuang kami, lebih baik mati untuk negara, daripada hidup dengan pengecut. Membunuhmu, kekuatan sihir saya pasti akan lebih sempurna. Bagaimana mungkin, kamu tidak apa-apa sama sekali? Jalan yang dibangun dengan membunuh, tidak bisa menyakitiku. Baru saja. Saya sedang mendoakan orang-orang yang kamu bunuh. Tuan baik, saya tahu kamu yang terkuat. Penggal dia, balas dendam untuk pejuang besar Xia. Bagaimana mungkin kamu begitu kuat? Tidak bisa. Saya harus mundur dulu kali ini. Chutian, tunggu saya. Pertemuan berikutnya, saya akan mengambil kepalamu. Tidak ada pertemuan berikutnya. Jangan bunuh saya, jangan. Cukup Cutian, kamu juga tidak ingin wanita kamu mati di depanmu. Satu langkah lagi, saya akan membunuhnya. Anak-anak besar Xia, tidak ada yang takut mati, jangan pedulikan saya. Bunuh dia. Bagaimana cara membebaskannya? Buang pedangnya, jauh-jauh. Jangan, Kakak Chu. Tidak ada pedang, bagaimana kamu melawanku? Pakai punyaku? Matilah. Yang mulia, kali ini, berkat kamu yang benar-benar membunuh iblis. Mengalahkan pasukan Barat, sekarang, Barat sudah menyerah sepenuhnya kepada kita. Karena krisis sudah teratasi. Maka aku juga harus kembali ke kehidupan yang tenang. Tunggu dulu, hadiah penghargaanmu belum kamu terima. Ini adalah hadiah dari Raja Barat. Menyerahkan setengah wilayah kerajaannya untukmu. Ini adalah hadiah dari penguasa Xia. Mengangkatmu sebagai wakilnya. Dimanapun kamu berada, akan menikmati perlakuan yang setara dengan seorang raja. Sudahlah, tidak perlu semua ini. Kak Chu, buka pintunya, aku tahu kamu ada di dalam. Cutian, buka pintunya. Cutian, kamu pernah bilang padaku, mau pergi bersamaku ke Jiang untuk menikmati pemandangan. Cepat buka pintunya. Kak Chu, bukankah kamu baru saja mencari dia? Cutian, karena perang sudah berakhir. Sekarang saatnya menikah denganku. Tidak, Cutian, dia harus kembali ke Jiang bersamaku. Aku rela memberikan seluruh kerajaan Jiang sebagai mahar untuk menikahinya. Kak Chu, Cutian, kamu pilih siapa? Sekarang, aku hanya ingin beristirahat dengan tenang. Aku pergi dulu. Jangan pergi.